Shalom. 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 Selamat pagi, mari kita memuji Tuhan. Ya, Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Aku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran orang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca 1 Samuel 12 ayat 19 sampai 25. Shalom semuanya yang sudah bergabung. 1 Samuel 12 ayat 19. 1 Samuel 12 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan.
melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sampai 25. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Amin. Amin, 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 amin. Seseorang berkata demikian. Ia adalah mantan pecandu narkoba. Ia bercerita bahwa doa-doa ibunya telah mengubah hidupnya. Bahkan ia telah membuat ibunya sangat kecewa, tetapi ibunya tetap mengasihi dengan doa-doanya. Dia mengalami banyak masalah, tetapi jika ibu tidak berdoa untuknya, maka keadaannya akan menjadi lebih buruk. Jadi doa seorang ibu ini sangat mujarab ya. Doa seorang ibu luar biasa. Ibu itu walaupun disakiti oleh anaknya karena ketidaktaatan anaknya kepadanya, maka ia tetap mengasihi anaknya dengan cara apa? Berdoa. Mungkin mereka dengan apa? Kekecewaannya itu mungkin berpisah untuk sementara waktu dengan anaknya, entah anaknya yang pergi meninggalkan dia atau ibunya yang pergi meninggalkan dia. Tetapi doa-doa ibu itu selalu menyertainya. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat catatan tentang Samuel yang menceritakan kisah lain tentang seseorang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dan sesama melalui doa. Pada hari Saul diangkat menjadi raja di Gilgal, Nabi Samuel merasa kecewa. Bangsa Israel telah menaruh iman dan pengharapan masa depan mereka kepada kerajaan manusiawi, bukan kepada Allah. Jadi zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel dipimpin oleh Allah sendiri ya. Dia sudah menunjukkan tangannya yang kuat ketika mengeluarkan bangsa tersebut dari penjajahan bangsa Mesir ya, waktu mereka ngungsi ke Mesir. Sehingga bangsa itu dikeluarkan oleh Allah melalui tangan Musa, tetapi sebenarnya Allah lah yang mengeluarkan mereka dari penindasan bangsa Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, tetapi dalam perjalanan bangsa Israel menaruh suatu kepercayaan lain, yaitu kepada manusia. Mereka ingin sang pemimpin itu kasat mata ya. Sang pemimpin itu nampak, sang pemimpin itu bisa mereka lihat. Nah, padahal mereka sudah melihat tangan Allah yang menuntun mereka keluar, membelah laut, apa saja ya Pak Gem ya. Keluar dari Mesir, keluar laut, terjadi burung memberi makan, mana, burung puyuh, memimpin sebagai tiang api pada waktu malam.
apalagi pada waktu siang tiang awan ya, Awan. melindungi. Memberi makan. Mereka merasakan perlindungan Allah ya, tetapi mereka berubah setia, yaitu tidak lagi mau dipimpin Allah tetapi minta dipimpin manusia. Saat bangsa itu berkumpul, Allah menunjukkan ketidaksenangannya melalui sebuah badai yang terjadi di luar musimnya, sehingga mereka takut dan menyesali keputusan mereka. Kita baca 1 Samuel 12 ayat 16-18. 1 Samuel 12 ayat 16. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah bangsa itu kepada Samuel. Amin. Nah, ketika mereka ketakutan, maka mereka menjawab Samuel. Mereka memohon kepada Samuel untuk berdoa kepada Allah bagi mereka. Ayat 23 kita baca. Ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Amin. Amin, amin, amin. Respon Samuel mengingatkan kita bahwa berdoa bagi orang lain adalah salah satu cara untuk mengutamakan Allah dalam hati dan hidup kita. Jadi walaupun Samuel kecewa kepada bangsa Israel, tapi ia tetap mendoakan mereka ya. Jadi hari ini jangan berhenti untuk berdoa, bahkan untuk orang-orang yang telah mengecewakan kamu, orang-orang yang telah mengkhianati kamu, orang-orang yang telah membuat hidupmu berantakan. Janganlah kecewa, tetapi tetaplah berdoa untuk mereka. Ketika kita mengasihi orang lain dengan berdoa bagi mereka, maka kita sedang membuka kesempatan untuk menyaksikan perkara-perkara yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Kita akan melihat mujizat. Kalau Anda tidak berdoa, maka Anda tidak akan melihat mujizat. Amin. Maka ketika Anda berdoa, Anda pasti akan melihat mujizat. Apakah hari ini keluargamu masih belum mengenal kepada Tuhan? Masih tercerai-berai? Bahkan tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya? Ayo doakanlah mereka, berkatilah mereka, doakan mereka yang mungkin menipu keuanganmu dan mereka jatuh miskin sehingga tidak lagi mampu membayarnya. Doakan mereka sebab Allah pasti membuat mujizat dalam hidupmu ya. Tentu kita tidak ingin melewatkan melihat mujizat itu. Seringkali dalam pelayanan itu, kalau sudah berdoa tapi belum dijawab Tuhan, saya menantikan pekerjaan Tuhan itu dengan sabar ya. Dan saya berkata, saya ingin melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap orang si A, si B, si C ini. Bagaimana Tuhan dapat menolong mereka untuk menyelamatkan mereka dari keadaan hidup mereka yang sesak, yang sakit, yang kekurangan dan sebagainya. Dan Tuhan pasti menjawab ya, memberikan mereka suatu perubahan dalam hidup, memberikan mereka suatu hal, entah mereka mengalami sesuatu yang
luar biasa dalam hidup mereka. Entah mereka mengalami keadaan yang lebih buruk, tetapi yang menyebabkan mereka bertobat ya. Jadi banyak cara dalam hal ini bagaimana Allah menolong mereka. Dengan apa? Mendoakan mereka. Jadi bukan dengan mengata-ngatai atau berkata-kata yang jelek, tetapi biarlah kita dapat berdoa untuk mereka sehingga mereka berhasil untuk hidup lebih baik lagi. Amin. Pagi hari ini mari kita mengasihi sesama melalui doa. Mari kita berdoa. Ada Bu Fen yang kakinya sakit, mohon didoakan Pak Gem. Ya. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Katakan bahwa hanya takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Disitulah Tuhan memberkati engkau luar biasa. Itu Bu Fen yang kakinya sakit, dalam nama Yesus kaki Bu Fen sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, bila-bila sudah menyembuhkan dan Bu Fen kakinya menjadi sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau Kau sudah sedangkan telingamu untuk mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau menjawab doa kami dan Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Engkau selalu memperhatikan kami, melindungi kami, memberkati kami luar biasa. Dan kami mau ya Tuhan Yesus beribadah kepadamu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, ajar kami mengasihi sesama ketika mereka membuat hati kami kecewa, ketika keluarga kami membuat kami berduka cita. Tuhan tolong agar kami tetap mendoakan mereka, agar roh doa itu Kau taruh dalam hati kami, sehingga kami, walaupun kami tidak menyukai seseorang, tetapi karena kasih-Mu kami bisa mendoakan mereka. Dan kami ingin melihat mujizat-mujizat yang Engkau lakukan untuk mereka. Terima kasih Bapa untuk setiap hari di mana kami merenungkan akan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Bagi yang mereka sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan pulihkanlah mereka. Biarkan mereka melihat karya-karya-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan dunia usaha, di mana hari-hari dirasakan sulit. Tetapi kami percaya dengan doa, maka Engkau memberikan kemudahan bagi kami untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru, ide-ide dalam setiap usaha dagang kami, sehingga kami berhasil mendapatkan belas kasihan-Mu, berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap kami yang mengalami perselisihan paham, Tuhan membuat kami menjadi baik satu sama lain. Tuhan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa agar deru perang dan kabar-kabar terang tentang perang segera mereda dan ada perdamaian di dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berikan kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, 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 amin. Shalom Bu Boni, semalam sudah tiba ya dari Jogja bersama rombongan ibu-ibu
kaum wanita ya. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Pak Budi, Bu Yulan masih di China ya, sama anak-anak, menantu dan cucu-cucu, luar biasa. Tetap sehat, kakinya nggak sakit ya. Bu Rita Irawati, selamat pagi. Bu Lili, Yohanes, selamat pagi. Di sana mungkin malam ya. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Pak Henry, selamat pagi. Bu Fen, cepat sembuh kakinya ya, amin. Bu Titik Sulistiani, Bu Ruli, Pak Mei, semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas. See you tomorrow guys, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. God bless you.